Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan netizen baik-baik. Perkenalkan saya Hadi dan saya adalah praktisi digital marketing. Nah, kali ini saya ingin memberikan materi pertama saya di YouTube, bagaimana caranya untuk menjadi star seller di Shopee. Ya, tentunya buat Anda yang tertarik dengan bisnis online, Anda pasti tidak asing dengan yang namanya Shopee. Ya, Shopee adalah salah satu e-commerce terbesar saat ini yang ada di Indonesia. Bahkan dia berada di peringkat nomor satu secara traffic ya di antara marketplace lain yang bahkan lebih dulu ada di Indonesia untuk saat ini ya. Nah, sudah sepatutnya kita mempertimbangkan bagaimana kita bisa jualan di Shopee gitu ya. Dan ketika kita memutuskan untuk jualan di Shopee, pastinya kita harus ikut aturan mainnya gitu ya. Bagaimana kita ikut fasilitas-fasilitas promo yang ada di dalam situ. Kemudian beberapa tingkatan-tingkatan yang harus kita capai gitu ya untuk meningkatkan reputasi daripada toko kita. Nah, apa gunanya reputasi toko kita? Tentu saja dengan reputasi toko yang baik, dia juga akan memancing customer untuk bertransaksi di toko kita dibandingkan toko yang lain. Ya, baik, langsung saja kita masuk kepada materi bagaimana cara cepat untuk menjadi star seller di Shopee. Ya. Oke, saya akan coba bagi menjadi 3 bagian penting gitu ya. Yang pertama adalah persyaratannya, ya, yang kedua adalah tips umum, dan yang ketiga adalah tips khusus dari pengalaman dan analisa saya sebagai praktisi digital marketing gitu ya. Jadi saya juga sebenarnya dari tahun 2013 lalu saya sudah menjadi praktisi digital marketing dan memang saya juga suka memberikan pelatihan-pelatihan secara offline ya seperti itu. Jadi saya sering memberikan pelatihan dulu waktu zamannya itu Toko Bagus, Berniaga gitu ya. Kemudian mereka bergabung menjadi OLX, Kaskus gitu ya. Waktu itu Bukalapak, Tokopedia dan Shopee itu masih belum kelihatan karena model bisnis online-nya itu sedikit berbeda dengan yang sedang happening sekarang gitu ya. Nah, seperti halnya industri-industri digital itu sangat sangat cepat banget berubah gitu ya. Maka kalau saat ini kita lihat Shopee menjadi salah satu e-commerce terbesar dengan traffic terbesar nomor satu ya saat ini ya di atas Tokopedia dan Bukalapak ya, maka itu adalah sebuah perubahan yang sangat wajar gitu ya. Nah, maka kita harus beradaptasi ya bagaimana caranya kita mengambil manfaat daripada perubahan zaman atau perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Nah, salah satunya adalah mungkin yang teman-teman ingin tahu bagaimana caranya jadi star sellernya Shopee. Nah, saya mulai dulu dari yang pertama yaitu dari persyaratan. Ya, ini adalah persyaratan yang saat ini itu di bulan Maret ya, di bulan Maret 2021. Ya, kenapa saya sebutkan tanggalnya? Karena persyaratan ini itu berubah-berubah gitu. Jadi bisa saja di bulan ini persyaratannya seperti ini, bisa jadi nanti di bulan-bulan berikutnya itu berubah lagi ya. Nah, persyaratannya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah persyaratan eh, yang saat ini ada di Shopee gitu ya. Yang pertama adalah pendapatan bersih 30 hari terakhir itu harus lebih dari 100 juta ya. Tapi memang ini ya mungkin kita berpikir kan saya jualannya recehan gitu ya. Kayaknya 100 juta itu lama banget, agak lama dong. Susah dong untuk jadi star sellernya Shopee. Nah, tenang. Untuk yang 100 juta ini opsional ya. Karena di sini kita bisa baca total nilai pesanan selesai dalam 30 hari terakhir, tidak termasuk pesanan dibatalkan atau dikembalikan. Penting, penjual hanya perlu memenuhi target transaksi berhasil 30 hari terakhir atau pendapatan bersih 30 hari terakhir sebagai salah satu kriteria penjual star. Jadi ini opsional ya. Jadi ada dua. Ketika ini tidak terpenuhi tapi ada yang lain terpenuhi itu boleh yaitu transaksi berhasil 30 hari terakhir gitu ya. Jadi kalau Anda sudah mencapai ini, jadi ini juga berarti sudah memenuhi syaratnya gitu ya. Nah, kemudian Anda di per bulan ini ya, itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan bulan-bulan yang berikutnya. Sorry, maksudnya bulan-bulan sebelumnya.
itu Anda tidak diperkenankan untuk memiliki poin penalti gitu ya. Nah, ini kebetulan ya. Jadi kebetulan sekali saya punya poin penalti satu nih sekali ini karena waktu itu ada orang pesan ya, pesan barang di sini ya. Jadi ini sebenarnya tokonya belum lama ya. Toko ini saya buat beberapa bulan yang lalu, tapi baru saya jalankan kurang lebih sekitar 1 bulanan gitu ya. Nah, poin penalti ini itu saya dapat karena waktu itu ada orang, apa namanya, pesen pesen barang dan kebetulan, staf kita sedang libur gitu ya waktu itu dan, ya bisa dibilang ya ini bukan kesalahan customer-nya juga sebenarnya gitu ya. Jadi anggap aja ini kesalahan kami gitu ya di sini dan kami kena kena, poin penalti satu gitu ya. Waktu beberapa bulan sebelumnya ya, tahun 2020 ini sebenarnya syaratnya tidak seketat ini. Jadi, apa, poin penaltinya itu kurang dari minimal itu, sorry maksimal itu 3 gitu, ya. Jadi kalau misalkan penaltinya masih satu itu sebenarnya masih memenuhi waktu itu, ya. Tapi per bulan, ini ya kita bicara aktualnya aja bulan ini, itu kita nggak boleh sama sekali kena poin penalti untuk menjadi, star seller gitu, ya. Nah, ini nanti akan diupdate per 2 minggu ya, nanti per 2 minggu, tapi sebenarnya ini poin penaltinya udah lebih dari 2 minggu, nanti coba coba saya update, kekiniannya seperti apa ya, bagaimana saya bisa lepas nanti dari poin penalti yang satu ini kemudian langsung, predikatnya langsung jadi star ya, karena sebenarnya saya sudah memenuhi semuanya. Nah, oke kita lanjut, jadi pembeli berbeda 30 hari terakhir itu harus lebih dari 10 ya. Transaksi berhasil 30 hari terakhir itu harus lebih dari 30 transaksi gitu ya. Kemudian persentase chat dibalas itu harus lebih dari 75% gitu ya. Nah, penilaian tokonya itu juga harus lebih dari 4,5 ya. Jadi ini adalah rata-rata penilaian, customer yang sudah pernah beli ke kita ya, dari keseluruhan apa ya, produk ya, produk yang mereka, terima gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah hari pelanggaran produk pre-order ya, ini mungkin khusus bagi yang pre-order saja itu harus kurang dari 5 ya, dan seterusnya ya. Nah, saya sedikit cerita ya, terkait dengan persentase chat dibalas ini ya. Jadi sebelumnya saya agak bingung juga ya, ini insight juga nih buat kalian. Waktu itu kita selalu ngerasa bahwa chat itu selalu dibalas gitu. Ya ketika ada orang tanya, masa sih nggak kita jawab gitu ya. Tapi ternyata waktu itu ya, ini kejadian di saya, itu persentase chat dibalasnya bahkan kurang dari 50% gitu. Ya dan kita bingung kenapa gitu ya. Kenapa padahal setiap ada chat itu kita balas gitu. Nah, usut punya usut ternyata chat itu tidak boleh berhenti di mereka gitu. Tidak boleh berhenti di customer-nya. Jadi kalau misalkan misalkan customer-nya chat ya, kemudian sampai terakhir nih dia mengucapkan terima kasih ya, kita harus membalas terima kasih sama-sama dan sebagainya. Pokoknya akhirnya itu harus di kita dan itu dihitung, baru sebagai chat yang kita balas gitu. Jadi kalau mereka masih chat, ujungnya bukan kita, itu bisa dianggap chatnya itu tidak dibalas. Nah itu yang, mungkin apa ya, rahasia kali ya gitu. Jadi kalau kalian bingung kenapa chatnya itu kok persentase chat dibalasnya kok kecil banget gitu, padahal saya selalu balas chat, mungkin itu yang terjadi gitu, ya. Oke, saya lanjut ke yang kedua, ya. Yang kedua, eee, ya terkait dengan tips umum, ya. Kenapa saya bilang tips umum? Karena sebenarnya tips ini juga sudah dianjurkan oleh Shopee itu sendiri gitu, dan memang sudah ada di Shopee gitu, ya. Nah, saya bagi menjadi 2 yaitu optimasi struktur iklan dan optimasi fitur promosi gitu, ya. Optimasi struktur iklan, ketika kalian membuat iklan itu harus kita optimasi, secara maksimal gitu, ya. Pertama yaitu dari judulnya, ya. Ketika kalian membuat judul itu nggak bisa sembarangan gitu ya, nggak bisa sembarangan. Jadi kalian harus menggunakan kata kunci yang sekiranya akan dipakai oleh calon customer kalian gitu ya, seperti itu. Misalkan contoh, saya jualan bantal nih ya, bantal memory foam. Mungkin saya cukup menuliskan bantal memory foam aja gitu ya. Nah tapi
Sebenarnya kan orang-orang atau calon customer kita itu bukan hanya menggunakan kata kunci bantal memory foam aja gitu, ya. Bisa aja mereka nggak tahu memory foam gitu, ya. Tapi secara fungsinya mereka, ya fungsinya itu ada di bantal yang saya jual gitu, ya. Seperti itu. Maka saya menggunakan judul misalnya bantal memory foam gitu ya, anti dengkur gitu, ya kan, bantal kesehatan gitu. Ya, atau misalkan bantal kesehatan memory foam anti dengkur gitu. Jadi kalau ada orang yang nyari bantal kesehatan, ya kita juga bisa dapat gitu ya. Kalau misalkan ada orang nyari bantal memory foam atau bantal anti dengkur, ya kita juga bisa dapat gitu. Itulah yang dinamakan optimasi judul. Ya. Kemudian deskripsi. Nah, jangan pernah malas menuliskan deskripsi. Nah, ini juga jadi penyakit buat teman-teman nih. Kadang-kadang kita judulnya sudah oke, gambarnya sudah oke, tapi deskripsinya itu nggak ada gitu ya. Bahkan satu kalimat aja nggak utuh gitu ya. Nah ini kalau bisa jangan dilakukan gitu ya. Kalian harus menuliskan deskripsi sebaik mungkin ya. Jadi kalau ada spek ya speknya ditulis gitu ya di situ. Kalau misalkan ada keterangan khusus ya keterangan khususnya di situ gitu. Bahkan saya melihat beberapa pelapak memanfaatkan deskripsi ini untuk menaruh link jualan dia yang lain gitu ya. Jadi ketika mereka tertarik untuk melakukan atau produk lain itu bisa langsung kelihatan dari deskripsinya gitu ya. Nah, selain itu deskripsi juga akan memudahkan Anda ya untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan dari customer kepada admin atau CS gitu ya. Karena ya kalau misalkan ada orang sebenarnya informasinya sudah jelas di deskripsi ya, mungkin hanya sebagian kecil aja orang yang bertanya kembali kepada CS gitu ya. Kemudian optimasi gambar ya, tentu ini menjadi syarat yang penting untuk saat ini. Bagaimana kita bisa menyajikan gambar yang bagus gitu ya. Menyajikan gambar yang benar-benar real ya. Kalau bisa mencerminkan bahwa itu adalah gambar yang kita ambil sendiri gitu ya. Seperti itu. Kemudian video. Nah, ini juga penting untuk saat ini. Jadi orang itu sekarang sudah tidak bisa dipuaskan hanya dengan gambar. Buktinya saat ini yang berkembang itu ya Instagram yang pakai video gitu ya, TikTok yang memang di dalamnya video gitu ya. Jadi makin ke sini orang itu makin tidak puas hanya dengan teks dan gambar gitu ya. Jadi mereka akan lebih trust ketika ada videonya ya. Jadi ketika Anda punya barangnya, ya tidak ada salahnya kalian videokan gitu ya, kalian upload di iklan Shopee-nya gitu ya. Kemudian fasilitas pengiriman. Nah, ini penting juga. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sanggup untuk memenuhi beberapa fasilitas pengiriman, ya maksudnya bisa diakses untuk banyak fasilitas pengiriman, itu pakai semua gitu. Ya terutama untuk pengiriman-pengiriman seperti same day dan instan ya. Kenapa? Karena saat ini orang bukan saja mencari harga yang murah, tapi juga kecepatan gitu. Kadang-kadang juga dia akan membandingkan gitu ya. Oke, nggak apa-apa gue beli barang sedikit lebih mahal tapi lebih cepat gitu. Jadi value orang memang beda-beda. Ada value-nya di kecepatan, yang penting cepat, gue bayar lebih mahal nggak ada masalah gitu. Ya, tapi ada juga orang yang value-nya di di harganya gitu. Tapi biasanya yang value-nya di harganya, ya juga tidak butuh cepet-cepet gitu. Ya, makanya mereka memilih paket pengiriman yang paling ekonomis gitu. Ya, jadi fasilitas pengirimannya yaitu kita aktifkan semua, jangan lupa gitu. Ya, dari mulai same day, instan, sampai paket-paket pengiriman yang mungkin bisa kita jangkau ya. Tentunya kita harus tahu juga ya gimana apakah daerah kita terjangkau atau enggak gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah optimasi fitur promosi ya. Kita bisa pakai gratis ongkir gitu ya. Maksudnya gratis ongkir ini kita aktifkan gitu ya di lapak kita ya. Jadi mereka bisa menggunakan fasilitas ini, bisa tertarik dengan lapak kita karena kita memberikan gratis ongkir untuk mancing mereka beli gitu ya. Tentunya gratis ongkir yang kita berikan itu harus lebih kecil daripada margin produk kita gitu ya. Jangan sampai boncos gitu ya. Seperti itu. Diskon juga sama, kemudian flash sale. Nah, ini flash sale juga perlu teman-teman ketahui, ada namanya flash sale lapak, ada flash sale Shopee gitu. Jadi kalau misalkan flash sale lapak itu cuman bisa dilihat
di lapak kita doang gitu, kelihatan flash sale-nya gitu. Ya, tapi kalau flash sale Shopee itu nanti dinominasi dulu, dilihat dulu syarat-syaratnya dan kita harus apa ketat banget ya, kita memenuhi syarat-syarat semuanya gitu. Bahkan sampai gambar itu ukurannya harus berapa, gambarnya harus kayak gimana gitu ya, dan nggak boleh ada yang dilanggar sama sekali gitu ya, seperti itu. Kemudian optimasi fitur promosi untuk iklan berbayar di dalam Shopee itu gitu. Jadi memang Shopee juga punya fasilitas untuk iklan berbayar gitu ya. Seperti itu.